Nama budaya salam kebajikan. Kepada yang terhormat Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan. Yang terhormat para anggota tim pengendali mutu Balitbang Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai pembahas di dalam seminar ini. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan mendengarkan 3 presentasi hasil penelitian dengan judul 1. Model pemberdayaan nelayan pesisir utara Jawa Timur, teknologi penumpukan ikan dengan hidrolis multi enzim. Judul kedua, peningkatan kewaspadaan masyarakat pesisir akan gempa ini di laut dengan pengembangan inovasi kearifan lokal teknologi silang laut. 3. Judul penelitian berikutnya, terobosan kebijakan untuk mengakhiri praktek pernikahan dini, menjunjung tinggi hak-hak anak perempuan mencapai tujuan kesehatan dan pembangunan. Penelitian ini dilakukan oleh Universitas Airlangga Surabaya dengan lokus Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. Dari tim peneliti. Oke, ada. Iya. Videonya uji coba pada waktu di Trenggalek kemarin, Pak. Ya, tapi belum sampai ke perangkat yang di daratnya karena kemarin kita harus komunikasi lebih lanjut lagi ke BPBD. Anak-anak ini menikah dalam usia anak 12-13 gitu ya, dan mereka punya konsekuensi bahwa mereka melakukan pernikahan dini dengan alasan yang begitu kuat secara sosial, secara kultural gitu ya, berlindung di balik tradisi, jadi dan berlindung di balik agama yang mereka anut. Umumnya ada nilai yang selalu dijunjung tinggi adalah sebenarnya menjaga kesucian dan keperawanan dari anak gadis yang tidak boleh melakukan hubungan seks pranikah, itu yang umumnya dilakukan, sehingga di sini muncul peran mudir yang mengesahkan bahwa daripada bergaul liar, bergaul bebas, mendingan dinikahkan secara agama, yaitu ditunangkan gitu ya, dalam bahasa Madura atau lokal setempat dinamakan akabin. Akabin itu ya ditunangkan dan ketidaksetaraan. Jadi masalah untuk mengatasi pernikahan dini termasuk untuk merumuskan solusi atau kebijakan alternatif itu kompleks sekali. Jadi tidak sesederhana seperti yang saya tulis di rekomendasi, karena kami masih terus mencari benang merahnya. Tapi di rekomendasi kebijakan yang kami tulis di situ baru pendidikan. Karena dengan pendidikan itu semua bisa diatasi, itu asumsinya. Bisa memotong siklus kemiskinan. Tapi yang lebih penting itu kita tidak usah melakukan sosialisasi terus-menerus, uangnya habis, programnya juga bertumpuk-tumpuk. Maka kami di sini mencoba untuk mengatasi atau memberi solusi sementara yang kami akan pikirkan kembali yang pas itu apa, karena di Probolinggo dan Bondowoso itu sudah banyak sekali terobosan-terobosan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengerem, mengurangi, meminimalkan praktek pernikahan dini, karena itu dampaknya bisa menghancurkan dunia. Gitu ya, bukan hanya menghancurkan masa depan anak, tapi semua pemangku kebijakan itu dibuat panik. Padahal mereka tuh nyantai, gitu loh ya. Nyantai aja anak-anak ini menikah. Tahun sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 itu menyebabkan negara memiliki beban yang berat, terutama pemerintah-pemerintah di tingkat lokal, desa, dusun, karena bingung mencari solusi ketika ada anak yang lahir di bawah umur itu tidak bisa ngeden, lalu puskesmas sangat jauh, terutama di Kecamatan Beringin itu yang di Bukit, lalu infrastrukturnya juga buruk sehingga Pak RT-nya mengalami kesulitan mengantarkan anak. Tidak jarang ada beberapa anak yang menikah di bawah umur
karena mereka menikah di bawah usia 19 tahun itu mengalami kesulitan untuk melahirkan, sehingga untuk khusus di Kabupaten Bondowoso petugas KB itu beroperasi untuk melacak anak-anak yang menikah dini supaya mereka tidak melahirkan atau tidak hamil dulu atau melahirkan bayi yang stunting. Nah, gambaran nasional seperti ini, dan Jawa Timur itu ada angka 10,08, setelah itu dilanjutkan oleh Sulawesi Selatan 10,03%, dan dari Jawa Timur dengan angka tertinggi itu ada di Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Malang, dan lain-lain. Baik, Gigi, untuk melihat pengakuan dari seorang nenek yang menikahkan cucunya dengan alasan orang tuanya tidak mampu membiayai hidup. Sang nenek mengaku bahwa anak itu sudah umur 14 tahun. Tetapi ketika kami periksa giginya dalam di lapangan, kita langsung kirim ke teman-teman di FKG, ternyata usianya masih 11 tahun. Jadi ada kebohongan di situ. Belum lagi kebohongan yang disampaikan oleh para pengurus jasa, ya, ada jasa yang ditawarkan oleh teman-teman di Probolinggo maupun Bondowoso untuk membantu supaya anak-anak yang menikah secara dini dalam usia anak itu bisa terselamatkan hidupnya. Mereka mengajukan dispensasi nikah. Jadi supaya orang tua, anak ketika melahirkan anak lalu menjadi orang tua, itu supaya tidak memiliki beban ketika suaminya misalnya berselingkuh atau suaminya menikahi perempuan lain. Jadi ada upaya yang menurut saya sangat membantu dari kehadiran para pengurus jasa ini yang mengajukan kawin siri untuk dinaikkan statusnya menjadi perkawinan yang sah lewat pengajuan dispensasi nikah, padahal kadang usianya itu belum cukup. Ada yang umur 18 tahun lebih 3 bulan, tapi dimanipulasi seperti itu supaya mereka bisa sah dan dapat surat nikah dari negara. Itu adalah untuk melindungi perempuan. Itu terobosan-terobosan lokal yang hampir disampaikan oleh narasumber kami dari FGD dan informan kami ketika wawancara mendalam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami mohon masukan karena rekomendasi yang kami rumuskan baru di draft gitu ya. Kami akan memperdalam lagi bagaimana sebenarnya ke breakthrough-nya, terobosan alternatifnya. Karena dalam aspek perkawinan dini, perkawinan anak menjadi orang tua gitu ini, secara psikologis, secara kesehatan, juga secara pendidikan ini bisa menggagalkan SDGs. Kalau ini tetap terjadi, maka bagi pemerintah Jawa Timur dan pemerintah Indonesia umumnya, maka SDGs hanya menjadi sebuah ilusi. Jadi kami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga beberapa asam lemak yang punya manfaat untuk kesehatan itu bisa terekstrak, dan hasilnya juga termasuk bau itu menjadi tidak amis. Ini kita masih pakai enzim dan laporan yang dibuat ini adalah isu-isu yang relevan untuk kebutuhan masyarakat Jawa Timur ya. Catatan umum saya yang pertama, saya ingin mengatakan kalau kita membaca laporan penelitian itu impresi pembaca itu penting dibuat, ditulis itu kaya dengan rujukan pendukung kuat, jadi kesan ilmiah atau bobot ilmiahnya itu terasa. Tapi ada laporan yang rujukannya itu sangat minimal ya. Bahkan tidak ada rujukan. Ini mohon nanti dipertimbangkan untuk ditambahkan ya. Karena kalau namanya laporan penelitian tidak ada rujukannya, tentu impresi kita oh ini paparannya hanya konsep. Jadi ini nanti laporan-laporan yang rujukannya kurang mohon ditambah ya. Kalau zaman sekarang kan misalnya laporan dari tim Wijaya Kusuma, kalau saya lihat rumusan masalahnya itu 3 dan kompleks ya, tapi kesimpulannya tidak menjawab dan menjawab rumusan masalah yang dipaparkan. Ini nanti mohon dilihat satu persatu gitu. Jadi bukan
Ini saya hanya mau mengingatkan bahwa penelitian ini adalah penelitian bidang sosial dan kependudukan, sehingga tentu analisa yang dikedepankan bukan analisa teknis. Pelaku industri dari kelas sosial di atasnya untuk masuk. Ini saya pernah mengatakan ya, karena kalau mau menolong si miskin ini, kesalahan yang banyak terjadi di Indonesia adalah berpikirnya itu kita meningkatkan mereka naik kelas, tapi lupa bahwa ketika mereka naik kelas, mereka itu menghadapi kompetitor pelaku bisnis yang lebih berpengalaman dan lebih kuat modalnya. Di mengolah tepung, tentu kompetitornya nanti akan pelaku-pelaku industri tepung ikan yang modalnya lebih kuat. Nah, apakah itu sudah ditimbang dan mungkin juga perlu direkomendasikan bagaimana menyiasati kalau mereka naik kelas dan menghadapi pelaku industri yang lebih kuat. Seperti yang beberapa minggu yang lalu seminar itu itu teman-teman program, jadi seperti menguji disertasi karena rujukannya kuat yang tiga minggu yang lalu yang dilakukan teman-teman di Sukuner. Saya melihat rujukannya kuat, teorinya juga kuat, jadi jurnal dan sebagainya. Isinya saya kira semuanya juga bagus. Saya hanya menyarankan direkomendasi program ini. Saya juga menyarankan dalam bentuk matrik, itu akan lebih memperjelas daripada narasi. Jadi isu prioritasnya apa, lalu programnya apa, kemudian siapa targetnya. Apakah targetnya itu orang tua dari anak yang menikah dini atau targetnya anak itu sendiri. Saya kira kalau diperjelas akan lebih konkret program yang direkomendasikan. Saya kebetulan juga melakukan penelitian mengenai pernikahan dini ini. Saya membagi paling tidak ada 3 sasaran yang penting. Yang pertama itu orang tua dari anak yang menikah dini, kedua anak yang menikah dini, ketiga anak dari hasil pernikahan anak yang menikah dini. Itu juga produk tersendiri. Saya 2 tahun ini meneliti pernikahan dini, kemudian meneliti bagaimana pola pengasuhan anak hasil pernikahan dini. Jadi 3 sasaran itu kalau ada programnya masing-masing yang direkomendasikan, harapannya bisa lebih terarah. Yang lain-lain Bapak Ibu, saya kira yang berkali-kali saya katakan ada peningkatan kualitas penelitian yang dikerjakan oleh Bank ini, tentu itu sangat membanggakan. Selamat untuk 3 tim peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya tidak ada yang sama satu sama lain. Nah, saran saya gunakan acuan penulisan sehingga nanti babnya dan subbabnya sama. Nah, ini akan menjadi ketaatan kita kepada tata cara penulisan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Profit. Yang pertama. Yang kedua, persis apa yang disampaikan Prof. Bakong tadi, perlu penyesuaian dalam bentuk benang merah antara rumusan masalah, tujuan, bahasan, dan kesimpulan. Ini nyambung. Rumusan masalah itu mempertanyakan beberapa problem. Kalau ada, bagus sekali ya. Saya apresiasi ini sebagai teknologi baru ya. Ya, tetapi nanti seperti yang dikatakan oleh Prof. Bakong, kita melihatnya dari kacamata sosial. Respon. Kemudian yang kedua, ada model pemberdayaan nelayan. Pesisir utara melalui teknologi proses pengolahan yang akhirnya diperlukan dan bermanfaat dan bergizi tinggi. Ya. Ini hal yang diharapkan sekali untuk peningkatan pendapatan dan untuk penyediaan makanan sehat. Tetapi tadi dari suara yang saya dengar tadi, memang respon mereka yang pertama adalah baunya masih habis. Jadi mungkin bagaimana penanganannya? Harapan kita di laporan akhir ini sudah ada solusi, ya.
Akhirnya kesan tadi yang baunya amis di masyarakat itu tidak muncul di sini, atau yang bisa dibaca secara enak oleh siapapun yang membaca. Ya, itu yang pertama. Sehingga nanti kita bisa melihat misalnya tujuan 1 berdasarkan hasil analisis untuk pelaksanaan program itu bagaimana. Karena Bapak menulis di situ tujuan yang ketiga adalah menganalisis kelayakan ekonomi. Kan berarti hasilnya kelayakan ekonomi. Itu kan Pak di kesimpulan. Dan ini kok belum tertulis ya. Sehingga saya masih harap itu di pembahasan maupun di kesimpulan bagaimana kelayakan ekonomi yang dihitung. Tadi kelayakan kualitas sudah, sekarang tinggal masuk kelayakan ekonomi. Kalau tujuannya sudah bagus Pak. Cuman bahasanya sama kesimpulannya belum menyentuh kelayakan ekonomi. Ya Pak ya? Terima kasih. Yang terakhir tentang terobosan kebijakan untuk mengakhiri praktek pernikahan dini. Nah, menarik sekali ini memang ditunggu masyarakat juga ya. Termasuk kemarin kami membahas bersama Prof. Pun juga tentang stunting itu luar biasa, itu bagus sekali ya. Nah ini harus kita cermati juga bahwa kita melihat dalam tujuan ya. Tujuan 1 kenapa Bu? Nah basis bukti. Nah basis bukti itu berarti kita menyajikan dalam pembahasan ini kok data-data yang mendukung yang nanti akan kita pakai sebagai kebijakan. Tadi ceritanya bagus sekali, foto-fotonya bagus sekali. Ini kok mengenai dibuat metrik, disimpulkan data-data inilah yang dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Sehingga nanti tujuan 2 nyambung, ya, nyambung dari tujuan 1. Ya. Tujuan 2-nya adalah berkontribusi pada perwujudan SDGs dan pembangunan mekanisme kolaborasi antara OPD atau OPD. Dari data dasar itu OPD mana saja yang terkait. Bagaimana membuat sinkronisasi data dasar yang tadi bagus untuk dikelola oleh OPD yang terkait. Nanti akan nyambung, ya. Jadi sambungannya ke sana. Nah, termasuk tujuan yang ketiga menemukan strategi kolaboratif. Nah, setelah mereka siapa berbuat apa dari OPD itu, ya, dalam rangka mengatasi atau mencegah perkawinan dini tadi. Nah, baru nanti di tujuan 3 menemukan strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi selain membagi tugasnya tadi, maka dilakukan apa? Nah, didukung dengan misalnya anggaran, didukung dengan kegiatan, didukung dengan apalagi koordinasi bersama, rapat bulanan atau triwulan yang melibatkan semua unsur tadi. Ini strategi. Kita memang di lemah kita jarang melakukan kegiatan yang bisa mengkoordinasikan antara OPD. Biasanya OPD itu jalan sendiri-sendiri. Nah, jalan sendiri-sendiri akhirnya itu tadi terkotak-kotak, akhirnya tujuan utamanya nggak tercapai. Padahal Ibu melakukan riset bagus sekali, data dasarnya macam-macam yang tidak hanya terfokus pada satu OPD, beberapa OPD. Nah kalau itu tidak pernah disinkronkan dalam pertemuan bersama antar OPD, nah tadi nggak ketemu, nggak bisa menyelesaikan problem. Ya, nanti itu bagianku, gitu. Gitu. Nah, saya harapkan nanti tujuan ketiga ini ada solusi bahwa kita perlu rapat koordinasi antar OPD dalam rangka menangani ini. Ya, antar OPD. Nah, itu sudah menemukan tadi poin-poin penting dari kejadian tadi. Ini kewenangannya siapa? Ini kewenangannya siapa? Ini kewenangan siapa? Turunkan dalam tujuan ketiga, bentukkan dalam bentuk strategi untuk koordinasi ya, atau strategi kolaborasi. Nah, tujuan keempat adalah bagaimana mencegah untuk mengakhiri perkawinan dini sebagai masalah hak asasi manusia dan praktek tradisional yang merugikan. Nah, ini belum terjawab di dalam tujuan keempat, bagaimana strategi kita mencegah. Ya. Semoga ini terjawab bagaimana mencegah. Ya.
mencegah masyarakat harus bagaimana, aturan harus bagaimana, ya, kemudian pembinaan harus bagaimana, ya. Itu tugasnya siapa? Nah, Ibu bisa membuat buku kecil bagaimana untuk mencegah agar ini tidak terjadi. Termasuk model pengawasan yang dilakukan oleh RT RW, perankan mereka tokoh masyarakat, ya. Jadi perankan bahwa ikut membina dalam rangka ini, ikut kasih tanggung jawab. Kalau enggak nanti itu tugasnya Pak Mudin, tugasnya Pak Amr, ya, kan saling melempar. Tetapi kalau nanti ada semacam buku koordinasi bahwa ini mempunyai hubungan saling terkait, kalau itu dijalankan semua bagus, ya. Insya Allah kalau ini riset yang dilakukan ini membuahkan hasil tujuan 1-4 ini, wah bagus sekali untuk dijadikan pedoman, ya. Hanya tadi saya menyarankan formulasikan dalam tujuan yang formulasikan dalam bahasan sesuai tujuan dan kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan. Saya kira itu, terima kasih. Saya memberikan masukan terkait dengan tadi perkawinan anak ini. Saya belum lihat tadi ada permasalahan-permasalahan pendorong untuk pernikahan anak, tadi belum nampak ini. Kira-kira faktor pendorongnya itu apa bisa terjadi pernikahan anak. Yang kedua adalah dampak dari perkawinan anak itu belum muncul, seperti dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap pendidikan, dampak terhadap ekonomi itu kok belum terlihat. Contohnya kalau dampak daripada kesehatan mungkin terhadap kesehatan reproduksi, kalau pendidikan mungkin terhadap adanya putus sekolah dan sebagainya, mungkin ekonomi nanti juga terhadap kemiskinan dan lain-lain. Itu di situ belum ada. Kemudian terkait dengan rekomendasi itu belum memberikan solusi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Di situ tadi belum ada program yang tepat untuk penyelesaian itu. Ya mungkin seperti yang disampaikan oleh Profesor Bagong tadi, mungkin lebihnya ke program, kegiatan, target dan sasaran. Itu tadi belum kelihatan, belum nampak. Mungkin itu aja Mas. Nggak bisa ditulis semua karena ini juga adalah metodenya kualitatif dan kuantitatif. Tapi di laporan kami sudah membuat skema bagan yang kami adopsi dari UNICEF khusus Asia Tenggara yang bermarkas di Bangkok, bahwa ada beberapa skema yang mendorong pernikahan dini. Misalnya faktor tradisi, faktor norma gender, faktor kemiskinan, faktor komunitas, ya dan lain. Skema di laporan ada. Yang kami perguruan tinggi se-Kabupaten Bondowoso. Jadi ada 12 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Bondowoso sudah berkumpul bersama kami, dan kami memang minta kepada perguruan tinggi untuk sangat banyak melakukan penelitian yang berhubungan dengan pendewasaan usia perkawinan dan juga ikutan-ikutannya, baik skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah seiring dengan itu juga, terima kasih Bapak Ketua PA juga hadir di sini. Beliau itu semangatnya juga luar biasa. Hari ini kita sudah punya MOU antara Bupati dengan Pengadilan Agama. Setelah Ibu rawuh di Bondowoso, setelah FGD itu langsung diterapkan. Hari Seninnya kita kemudian MOU yang isinya adalah bahwa permohonan dispensasi kawin itu harus ada rekomendasi dari Dinsos P3 AKB untuk memastikan bahwa catin calon pengantin itu memiliki kesiapan psikologis, kesehatan psikis. Mereka di asesmen oleh psikolog. Kemudian yang kedua juga rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Sehingga dari bulan Agustus sampai hari ini sangat kecil, dampaknya memang luar biasa. Kalau informasi dari beliau nanti akan cerita, yang semula bisa 50 sampai 60 perkara, kemarin bulan-bulan terakhir ini hanya 7. Pribadi saya mengadakan pendekatan dengan tokoh agama dan masyarakat. Saya sering diskusi dengan Kiai Haji Imam Barmawi, Kiai Haji Imam Munawir, Kiai Haji Sayan, gitu ya, kemudian dan lain-lain, dan termasuk Abuya Hasan Al-Maliki, gitu ya. Jadi sering pertama membicarakan tentang itu. Ternyata beliau-beliau ini itu adalah sangat respon dengan adanya
ketidaksangat respon bahwa pernikahan dini itu adalah tidak baik. Program kebijakan apa yang mungkin bisa kita lakukan dan di Bondowoso dan di Probolinggo, ternyata ini belum keluar secara ini ya. Saya lihat di sini kesimpulan dari rekomendasi itu sepertinya sifatnya masih umum. Padahal ini kegiatan ibu kan penelitian di Probolinggo dan Bondowoso. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Eni dari Bapeda, apa enggak sebaiknya ini dipetakan mungkin dari Probolinggo seperti apa dan Bondowoso seperti apa. Jadi kebijakan dan program yang harus diterapkan di masing-masing kabupaten itu juga langsung menjurus ke sana. Karena hasil dari beberapa kami melakukan pertemuan dengan lintas sektor, penyebab dan alasan yang melakukan perkawinan anak di Jawa Timur itu beragam, banyak sekali, dan termasuk juga penyebabnya juga banyak sekali macamnya. Sehingga karena problemnya yang sangat kompleks, termasuk juga di daerah